Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya yang akan membahas mengenai pertanian terintegrasi yang di dalamnya masih meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Nah rekan-rekan semua yang baru mampir, jangan lupa saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga tentunya untuk subscribe channel Pertanian Terpadu. Nah rekan-rekan semua, untuk kesempatan kali ini, hari ini saya akan mengajak rekan semua untuk mengikuti aktivitas saya pada sore kali ini, yaitu untuk mempersiapkan memberi makan ayam yang saya pelihara, yaitu dengan pakan alternatif yang berbahan dasar pepaya muda. Nah nanti sembari kita memberi makan, kita siapkan, nanti akan saya bahas juga bagaimana triknya supaya kita bisa membuat pakan ayam dari pepaya muda, tetapi hasilnya selain irit juga tetap bagus. Nah sebelum kita bahas dan kita ikuti kegiatan saya, tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah lama subscribe channel Pertanian Terpadu dan mendukung channel yang saya kelola ini. Sekarang kita ikuti bagaimana kegiatan saya sore ini. Nah rekan semua, ini adalah kondisi kandang kita. Kita lihat ayam-ayam kita sudah terlihat begitu lapar, suaranya sudah berisik ya. Nah ini langsung saja kita siapkan untuk pakannya. Kali ini kita akan membuat pakan alternatif menggunakan pepaya muda yang nanti akan kita campur-campur supaya menjadi pakan alternatif. Ya ini ya, bahan utamanya ini rekan semua. Ini adalah pepaya muda yang saya petik di pekarangan rumah. Nah untuk mengolah pepaya muda seperti ini sebagai pakan alternatif untuk campuran pakan, pertama pepaya ini akan kita serut, yaitu kita serut seperti ini ya, pakai alat seperti ini kita serut sampai kecil-kecil. Kemudian setelah diserut, saya lakukan proses berikutnya, yaitu saya masak sebentar. Jadi saya masak di sini, saya rebus sampai airnya mendidih sebentar, 15 atau 20 menit. Kemudian setelah itu bisa didinginkan. Nah ini sudah saya siapkan, hasilnya seperti ini sudah saya dinginkan. Kemudian ini tinggal kita olah saja, kita campur-campur menggunakan bahan lain, sehingga nanti pakan ini walaupun hanya berbahan dasar utama pepaya muda, tetapi hasilnya tetap bagus. Ini mohon maaf untuk rekan-rekan semua yang merasa agak kurang berkenan, saya pakai tangan langsung karena ini kondisinya tidak memungkinkan. Jadi saya sendiri, ini saya ambil. Kemudian ini akan kita campur dengan bahan lain. Nah di sini bahan campuran kedua ini adalah dedak padi ya, tapi yang halus. Nah ini cukup segini, kita campur aja, kemudian kita aduk seperti ini. Sekali lagi saya mohon maaf untuk rekan-rekan semua yang tidak terbiasa atau merasa jijik dengan praktik seperti ini. Sebenarnya ini aman karena ini adalah salah satu metode bagaimana pakan-pakan ini bisa lebih berkualitas, karena di tangan ini ada enzimnya sehingga membantu pencernaan. Nah seperti itu ya. Ini campuran pertama. Kemudian selain dari dedak, kita tambahkan juga ini. Nah ini campuran kedua. Jadi hari ini kita hanya punya bahan pepaya muda, kemudian ada dedak, kemudian ada tambahan satu lagi, itu adalah pur ayam. Nah untuk pur ayamnya tambahnya segitu, udah selesai seperti ini. Nah ini kayaknya kurang, kita tambah lagi pepaya muda yang sudah direbus, kita tambah lagi ya, seperti ini. Nah ini rekan semua, kalau peternak rumahan, peternak skala kecil yang ada di desa,
Seperti inilah caranya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang benar-benar maksimal, bahkan bisa sampai keuntungannya berlipat-lipat. Nah, praktek seperti ini sudah saya lakukan bertahun-tahun. Dengan modal yang sangat sedikit, kita bisa memanfaatkan tenaga kita, waktu luang kita untuk menyediakan atau mengolah atau membuat pakan alternatif, sehingga ayam-ayam bisa cepat besar, tetap gemuk dan dijual, dan tentunya modalnya sedikit, hasilnya lumayan. Nah, ini lihat ayam-ayamnya sudah tidak sabar, sekarang kita kasih. Nah, seperti ini, coba bisa dilihat ya, bisa kita lihat semua lahap sekali. Ini bahan dasarnya hanya pepaya muda yang diserut kemudian direbus sebentar lalu dicampur dengan bahan lain seperti ini. Bisa rekan-rekan semua lihat, ini kondisinya seperti ini. Ayam-ayam kita bisa makan dengan lahap, sangat lahap ya, seperti itu. Kemudian kita kasih lagi bagian yang sini, ya, lihat seperti itu. Nah, bisa dilihat ya rekan-rekan semua ya, meskipun hanya dengan bahan-bahan yang gratis seperti ini ala kadarnya, tetapi lihat ayam makan benar-benar lahap. Seperti inilah kesehariannya. Jadi pakan-pakan yang saya berikan seadanya, namun tetap hasilnya tidak akan kalah. Ini. Nah, sekedar untuk informasi juga, ayam-ayam yang kita beri makan ini adalah ayam-ayam sisa yang pada beberapa bulan terakhir belum bisa dipanen karena masih bobotnya masih kurang dan juga usianya memang kurang. Nah, seperti belum. Ini yang paling besar. Ada sekitar 1 2 3 4 5 6, ada 6 ekor ini. Ada 6 ekor yang paling besar, tapi belum sampai 1 kilo bobotnya, jadi masih ditahan. Nah, ini yang ukuran yang usia 1 bulanan ini ya, bisa dilihat ya, yang 1 bulanan, 1 bulan lebih, masuk ke ya 1 bulan lebih, masuk ke 2 bulan. Sama-sama makannya tetap lahap. Ini kalau yang ini masih campuran, jadi kadang pagi kita kasih pakan campuran seperti ini, nanti malamnya kita kasih pur. Kadang-kadang sebaliknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini rekan-rekan semua ya, ini kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi beternak beternak ayam kampung, khususnya di daerah pedesaan, dengan modal yang sangat terbatas. Kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, bahan-bahan pakan alternatif yang mudah didapatkan, yang biayanya murah atau bahkan gratis. Kita bisa memaksimalkan hal itu dan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Memang kalau yang namanya peternakan rumahan skala tradisional ini skalanya tentu masih kecil dan terbatas, namun begitu model peternakan seperti ini masih sangat bisa diandalkan, apalagi untuk kita-kita yang sedang masa transisi mencari pekerjaan misalnya. Nah, ini juga bisa dijadikan sarana untuk menabung. Sangat cocok bagi kita yang belum punya penghasilan bagus, kemudian ingin menabung sedikit demi sedikit. Kalau kita punya waktu 1 jam atau 2 jam setiap harinya, waktu luangnya kita bisa manfaatkan untuk memelihara ayam seperti ini. Nah, ini kalau sudah besar-besar seperti ini, tinggal kita sudah dengan pakan alternatif seperti ini, kita bisa lepas liarkan. Kalau di kampung masih bisa ya, di pedesaan, sembari menunggu kita butuh, nanti bisa dijual sembari menunggu harganya juga lebih bagus. Nah, ini seperti ini, bisa dilihat ya, sebentar sudah mau habis. Nah, ini
Jadi walaupun ini banyak ya, ini yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8, yang ini 8, yang tadi 6, sudah ada 14, yang di sana ada sekitar 15-an ekor itu. Jadi nah itu di sana juga ada. Jadi kita pakai segini tadi, dedaknya 2 genggam kalau tidak salah ya tadi ya, tidak lebih dari sekitar 2 genggam atau 3 genggam tadi. Kemudian kita pakai purnya kurang lebih 1 genggam tadi untuk sebanyak ini ayamnya. Jadi sangat irit dan ayam masih bisa tumbuh dengan bagus. Ya, kecuali kalau kita bicara masalah target. Dengan pakai sistem pakan seperti ini tentu tidak direkomendasikan untuk KUB dan lain sebagainya yang mempunyai target panen, misalnya mau dipanen 2 bulan atau 1 bulan, itu kita tidak pakai seperti ini. Ini hanya khusus untuk peternak ayam skala rumahan yang tidak memakai target lama panen. Nah seperti itu. Oke rekan-rekan semua, itulah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan saya pada kali ini bisa menjadi pencerahan untuk rekan-rekan semua yang mau menabung dengan memelihara ayam kampung skala rumahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya.